Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang Dev C++, di mana ini adalah sebuah bahasa pemrograman, software tentang bahasa pemrograman. Jadi intinya nanti kalian diharuskan untuk membuat suatu program. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian install dulu Dev C++ di laptop atau di komputer kalian masing-masing ya. Ini adalah linknya. Nanti saya berikan di deskripsi pada MyTest Classroom. Nanti silahkan diakses. Nah, kalau nanti kalian sudah mengakses website ini, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Baik, saya beritahu. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalian klik download ya. Kalian download dulu. Kalau misalnya sudah kalian download, ini kalian running. Kalau sudah kalian download, silahkan kalian running dan kalian install di laptop kalian masing-masing sampai software Dev C++ ini berhasil kalian install. Nah, ini masih loading ya. Oke, kalian sudah selesai, kalian pilih language-nya, kalian pilih English saja ya, karena Indonesia nggak ada, kalian pilih yang English, kemudian kalian klik OK, kemudian kalian agree, kalian next. Nah, ini nanti destination foldernya udah otomatis langsung dipilihkan oleh setupnya. Kalian install, kalau sudah terinstall, kalian bisa buka di sini. Kalian buka C++-nya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kalian new, di sini ada file, kemudian new source file. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian nanti kalian buka website c++.com, kemudian doc, tutorial, program structure ya di sini. Nah, di sini nanti kalian bisa baca-baca tentang bahasa C++ itu. Yang pertama nanti saya mau bahas tentang structure of program. Kalian bisa akses di sini, kemudian nanti kalian baca. Nah, bagaimana cara menjalankan program C++ ini? Nah, jadi C++ itu suatu bahasa pemrogramannya. Jadi bahasa pemrogramannya ini harus kita ketikkan secara manual. Nah, di sini untuk pemrograman pertama untuk beginner ya. Di sini saya mau mengeluarkan atau outputnya nanti adalah kata-kata hello world. Nah, ini yang paling dasar. Nah, bagaimana program yang harus saya ketikkan? Kalian lihat di sini. Nah, di sini ada garis miring my second program in C++ ya. Kalian bisa kalian tulis di sini. Ada garis miring 2 kali ya. Garis miring 2 kali seperti ini, kemudian ada my second program. Lebih baik kalian jangan kopas ya, jangan di copy paste, kalian tulis manual supaya terbiasa. Nah, my second program in C++. Nah, my second program in C++ ini tanda slash ini itu artinya hanya tidak terbaca program, hanya note. Jadi kalau kalian mau menuliskan note itu di awalnya kalian harus memberi tanda slash 2 kali, garis miring 2 kali seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pagar, kemudian include spasi, di dalam tanda kurung siku ini ada iostream. Nah,
ini adalah default atau suatu perintah yang hukumnya. Nah, ini adalah suatu default yang harus kalian tuliskan di awal program kalian jika menggunakan C++, include IOStream. Nah, apa maksud include IOStream? Nanti kalian bisa baca di sini. Nah, di sini nanti ada ini line 2 include IOStream, ini apa maksudnya, kalian bisa baca di sini. Ini adalah standar ya. Standar yang harus dituliskan di awal pemrograman. Jadi, diawali dengan tanda pagar, kemudian include, kemudian di dalam kurung siku ini adalah IOStream. Oke, kemudian kalian enter masuk ke line nomor selanjutnya, yaitu using name space ya std. Nah, kemudian ada using namespace std. Nah, di program sebelumnya yang atas ini dia tidak menggunakan using namespace std. Nah, kalau misalnya tidak ada using namespace std di sini, nah untuk penulisan programnya ya ini harus dituliskan std.2 seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tuliskan using name std, nah itu tidak perlu, jadi langsung kita ke programnya. Ini masih awal aja ya. Kemudian kita masuk ke badannya. Nah, int main ini adalah badan programnya. Di dalam programnya nanti kita akan menuliskan apa. Nah, ini masuk ke int main. Kemudian kita buka kurung kurawal gini ya, kurung kurawal. Nah, program yang akan dijalankan, program atau perintah yang akan dijalankan itu berada di dalam kurung kurawal ini. Jadi, apa yang ada di dalam kurung kurawal ini nanti adalah program yang akan kita jalankan. Nah, karena outputnya kita ingin menampilkan hello world, I'm C++ program seperti ini. Ini adalah output yang kita inginkan ya. Berarti yang kita tuliskan di dalam program kita adalah cout kemudian tanda petik hello world seperti ini. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan kita tutup di tanda titik koma. Kemudian cout lagi, perhatikan di sini perintah yang kita tuliskan harus diapit dengan tanda petik ya. Ini adalah maksudnya kita akan menuliskan sebuah teks berupa hello world dan I am a C++ program. Nah, seperti ini. Jangan lupa diakhiri selalu dengan titik koma. Nah, kalau sudah seperti ini, outputnya nanti adalah seperti ini. Kita lihat bagaimana cara merunning program ini. Nah, caranya yang pertama kalian lakukan adalah kalian klik execute di sini. Ada execute, ada compile, run, compile and run. Nah, kalian bisa klik satu-satu, compile dulu, run. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus mengcompile. Nah, supaya otomatis kalian bisa langsung klik yang compile and run. Nah, sebelum compile itu adalah program ini kalian harus simpan dulu. Kalian simpan dengan nama program C++ pertama. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini kalian save. Setelah di save, nah dia akan langsung run juga. Hello world, I am a C++ program. Misal, kalau kalian hanya run, klik run ini ya. Kalau ini sudah di-compile, kemudian kalian langsung run. Nah, maka output yang keluar adalah hello world, I am a C++ program.
Kalian lihat di sini. Nah, di sini ini tidak ada spasi ya. Kalau misalnya kalian ingin beri spasi, jadi ini misalnya kalian beri tanda spasi di sini, dan kalian compile and run lagi, karena setiap ada perubahan, setiap kalian edit, kalian harus compile ulang. Kalian compile dulu, kemudian kalian run. Nah, maka setelah Word tadi akhirnya ada spasi di sini. I'm a C++. Baik, ini untuk program yang pertama. Ini hanya berupa kalian hanya menuliskan atau print sebuah kata-kata gini, hanya kalimat saja. Apakah bisa untuk perhitungan atau dan lainnya? Bisa. Bagaimana caranya? Untuk contoh perhitungan di sini, misalkan soalnya adalah seperti ini. Diketahui suatu nilai A itu nilainya 5, kemudian B nilainya 2. Kemudian di sini ada A, rumusnya A itu adalah A plus 1. Berarti kan A yang baru ini berarti nilainya adalah 5 plus 1, berarti 6. A yang baru ini 6. Kemudian result sama dengan A min B. Berarti A di sini bukan 5 lagi. A di sini sudah 6 karena di sini sudah didefinisikan sebuah A baru, variabel A yang baru. Berarti 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 berarti hasilnya harusnya result ini nilainya adalah 4. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menuliskan perintah ini ke dalam program C++? Kalian bisa lihat di sini. Sebelum kalian menulis itu, ini saya mau menambahkan sedikit. Jadi di dalam penulisan sebuah program itu kalian harus mengenal tipe-tipe datanya. Jadi dalam C++ itu dikenal ada tipe data karakter ya. Karakter itu biasa disimbolkan char. Karakter ini hanya berisi satu size saja, berarti hanya satu kata, satu huruf. Maksudnya satu huruf. Karakter itu hanya untuk menunjukkan ke satu huruf. Kemudian ada numerical integer. Integer itu int, biasanya disingkat int. Seperti ada floating itu float. Kemudian ada boolean. Ada juga string. String itu adalah untuk teks. Nah, untuk soal yang tadi, nah sebelum kalian masuk ke sebuah program perumusan ya, kalian di sini disuruh mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Karena tadi kan dikatakan ada A sama dengan A tadi berapa? A tadi 5, B 2. Nah, itu kan variabel yang diketahui itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, sebelum mendeklarasikan variabel, kalian harus menuliskan tipe data yang digunakan. Tipe data yang digunakan untuk A, B, C, dan result itu tadi. Oke, di sini suatu angka, kalau misalnya datanya itu adalah angka, itu kalian bisa menggunakan tipe data int, integer. Int ini kepanjangan dari integer. Berarti kalian tuliskan int a titik koma. Kalau misalnya A, B, C ini tipenya sama, kalian bisa langsung tuliskan int a, B, C. Berarti variabel A, B, dan C itu tipenya sama, yaitu integer. Atau kalian bisa tuliskan juga seperti yang di bawah ini, int a titik koma, kemudian int b titik koma. Kalian tuliskan ke dalam 3 baris. Ini juga sama. Maksudnya ini dan ini adalah sama. Nah, kemudian kita tuliskan kodenya atau programnya ke dalam C++. Oke. Kita buat baru ya. Seperti pertama yang kita lakukan pertama adalah kita tulis dulu include iostream. Tolong kalian ketik manual, jangan di copy paste. Sekali lagi, ini untuk membiasakan kalian menulis sebuah program. Kemudian setelah include iostream, kemudian using name space ya std. Oke, setelah
adalah kita sudah masuk ke badan program. Setelah int pin adalah kurung kurawal. Oke. Kita di sini mendeklarasikan variabelnya dulu. Oke, misalnya kita tulis A sama dengan 5, B sama dengan 2, titik koma ya, C sama dengan A sama dengan A plus 1, kemudian result sama dengan A min B. Oke, ini adalah cara mendeklarasikan variabel. Nah, sebelum kita membaca sebelum data ini dibaca oleh C++, kita harus mendeklarasikan tipe variabelnya dulu. Deklarasi tipe variabelnya. Berarti A, B itu adalah integer. Berarti int A, B ini, atau int A, yang juga bisa ini ya, int B ini juga bisa. Kemudian di sini ada variabel lagi yaitu result. Berarti result itu juga merupakan integer. Nah, kalau sudah seperti ini di sini didefinisikan ini prosesnya ya. Ini adalah proses. Nah, kemudian outputnya print out result. Nah, bagaimana cara menampilkan result ini? Nah, untuk menampilkan kita harus menggunakan perintah cout. Cout ini adalah untuk menampilkan atau mencetak hasil pada layar, output gitu ya. Berarti cout-nya di sini yang ingin kita tampilkan adalah result di sini. Nah, kita tulis result. Result di sini kita tidak perlu tanda petik seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita tuliskan result tanda petik seperti ini, nanti yang akan di print hanya tulisan result seperti ini. Jadi bukan nilainya result ini, tapi nanti adalah tanda ketik. Nah, kalau misalnya kita tuliskan result seperti ini, maka nanti nilai yang keluar adalah A min B ini, atau berapa tadi? Ini 6 dikurangi 2, 4. Nanti print out-nya yang akan keluar output-nya hanya 4 seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita tambahkan di sini return 0. Oke, kalau sudah, kita bisa compile ya. Kita compile dulu, kita save dengan nama penjumlahan program. Oke, kita save. Kalau selesai di compile, kemudian kita run. Nah, hasilnya, outputnya ini angka 4 ini. Maka yang di print atau yang ditampilkan di dalam output kalau kita run, hasilnya adalah result. Oke, sekarang kalau misalnya ini kita coba, ini kita beri tanda petik seperti ini. Nah, kita compile and running ya. Oke, kalian lihat di sini perbedaannya. Maka yang keluar adalah result ini berupa teks, bukan result yang berupa angka itu tadi. Nanti di sini kita tidak perlu. Baik, cukup sekian dulu dari saya. Nanti silakan kalian coba untuk mencoba latihan program sebagai latihan awal. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di forum yang akan saya tulis yang ada di MyTestClass. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.